Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kini memasuki surat At-Taubah ayat 14 sampai dengan ayat 20. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini, yang hari ini adalah memasuki hari yang ke-9. Dan juga tidak lupa kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 27 Februari, saya ucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga Allah memberikan umur panjang yang barokah dan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Marilah kita lanjutkan kajian ini. Qatiluhum ya'adibahumullahu bi'aidikum wa yukhjihim wa yansurokakum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yadhhib ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Am kashibatum an tudraku walamma ya'lamillahu alladina jahadu minkum walam yatakidu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah wallahu qazirum bima ta'malun. Maka lil musyrikina ay ya'muru masyajidallahi syahidaina ala anfusihim bil kufur ulaika khabitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'maru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asya ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aza'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa syahada fi sabilillahi la
yashtahuna indallah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah indallahi wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Artinya perangilah mereka, Allah akan menyiksa mereka dengan tangan kamu dan akan menghinakan mereka dan menolong kamu mengalahkan mereka dan akan melegakan dada kaum mukmin, dan pula ia akan melenyapkan murka hati mereka, dan Allah kembali kasih sayang kepada siapa yang ia kehendaki, dan Allah itu yang maha tahu, yang maha bijaksana. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum tahu siapa di antara kamu yang berjuang dan tidak ambil kawan selain Allah dan utusannya, dan kaum mukmin, dan Allah itu yang maha waspada terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum musyrik tidak berhak merawat dan memakmurkan masjid-masjid Allah karena mereka berdiri saksi atas kekafiran mereka sendiri. Inilah orang yang sia-sia perbuatannya dan mereka menetap di neraka. Yang berhak merawat dan memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan menegakkan sholat dan membayar zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mudah-mudahan mereka itu termasuk golongan orang yang terpimpin. Apakah orang yang memberi minum kepada orang-orang haji dan merawat dan memakmurkan masjid suci kamu anggap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjuang di jalan Allah? Mereka adalah tidak sama menurut penglihatan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum lalim. Orang-orang yang beriman, dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, ini lebih besar derajatnya di sisi Allah, dan inilah orang-orang yang jaya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat di dalam ayat 15
Para mufassir menerangkan bahwa yang diisyaratkan dalam ayat ini ialah orang-orang Khuzaah yang karena masuk Islam mereka menderita sehebat-hebatnya di bawah kaum Bani Bakar yang dibantu oleh kaum Quraisy. Tetapi mungkin pula bahwa yang diisyaratkan di sini ialah kaum muslimin seumumnya yang menderita penganiayaan sehebat-hebatnya di bawah kaum kafir. Sudah tentu jatuhnya siksaan yang menimpa kaum kafir amat melegakan hati kaum muslimin. Kemudian ayat 17 dijelaskan yang dimaksud masjid-masjid Allah di sini ialah masjid suci di Mekah yang menjadi pusat semua masjid di seluruh dunia. Hal ini dijelaskan pada ayat ke-19 dengan menggunakan kata masjid suci sebagai pengganti kata masjid Allah. Sudah lama masjid suci berada di bawah kekuasaan kaum musyrik. Mereka menetap mengunjungi, memperbaiki dan menempatkan banyak berhala di situ. Dengan jatuhnya kota Mekah di tangan kaum muslimin, masjid suci dibersihkan dari berhala dan kini menjadi lambang ketauhidan seperti pada zaman Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, kaum musyrik kini tidak mempunyai hubungan lagi dengan masjid suci. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada umumnya para mufassir menganggap bahwa yang dituju oleh ayat ini ialah Sayyidina Abbas, paman Nabi suci Muhammad SAW, yang tugasnya ialah memberi minum kepada jamaah haji dan menjaga masjid suci. Tetapi sebenarnya ayat ini diperbandingkan perbuatan tak berarti berupa sedekah dan perbuatan yang menyangkut kepentingan umum, dan besarnya tanggung jawab tiap-tiap orang untuk ikut berjuang sehebat-hebatnya guna menegakkan kebenaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.